bagian yang harus kita taklukkan dan bagian yang harus kita tundukkan di bawah kebenaran firman Tuhan adalah sikap kita yang kecenderungan melawan, memberontak, tidak tunduk kepada otoritas. Kita harus belajar dengan apa yang dikerjakan Daud. Makanya tidak heran Daud itu memiliki sikap hati yang baik. Dia memiliki sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun Daud melakukan dosa yang fatal di hadapan Tuhan, tetapi hati Daud itu lembut, mudah ditegur, mudah dinasihatin, mudah dibentuk, mudah sekali untuk bertobat. Orang yang memiliki hati yang lembut, hati yang mudah hancur di hadapan Tuhan, itu adalah orang-orang yang mudah sekali dipakai Tuhan, mudah sekali dibentuk Tuhan. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kita itu nggak ada yang sempurna hari ini. Saya punya kelemahan banyak sekali. Bapak Ibu juga punya kelemahan masing-masing. Kalau hati kita ini lembut, kalau hati kita ini tidak keras nih. Orang yang keras itu orang yang merasa menang sendiri, merasa benar sendiri, merasa tahu segala sesuatu, terus ujung-ujungnya nyalain orang lain dan nyalain Tuhan. Itu adalah orang keras kepala, keras hati. Orang keras hati itu tidak harus ngomongnya teriak-teriak keras, ketus. Bukan. Bisa saja orang yang lemah lembut, tetapi hatinya itu degil, susah sekali untuk bertobat. Bisa saja orang yang kelemar-kelemar, kalem, mukanya melankolis, tapi hatinya itu keras sekali. Susah sekali untuk dibentuk, susah sekali untuk diubahkan Tuhan, susah sekali untuk bertobat. Itulah orang yang hati keras. Tapi kita harus memiliki hati seperti Daud. Ketika dengar firman Tuhan yang disampaikan dengan urapan Tuhan dan benar-benar menemplak, kalau kita salah ya kita perlu bertobat. Tidak usah lagi bantah. Karena kecenderungan kita itu merasa pintar sendiri, merasa benar sendiri, merasa tahu segala sesuatu. Kalau orang lain tegur, kebanyakan orang nggak terima. Kok bisa seperti itu? Karena kecenderungan ego kita, kesombongan kita, itu yang mengendalikan dan mengontrol. Kita harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki sikap hati yang benar-benar dikenan Tuhan. Jangan memiliki sikap hati yang angkuh. Orang yang angkuh, orang yang sombong itu nggak bisa ditegur. Nggak bisa disinggung. Singgung sedikit marah dia. Dia akan membela diri dan cari kelemahan orang yang menegurnya, berhasil nyerang balik. Itulah ciri-ciri orang yang keras hati dan keras kepala. Orang model kayak begini, ini orang susah sekali menjadi orang yang difavoritkan Tuhan. Susah sekali menjadi orang yang dipakai Tuhan. Susah sekali menjadi orang yang dikenang Tuhan, disayang Tuhan. Kita harus memiliki sikap hati seperti Daud. Ketika Daud nih melakukan dosa, dan Nabi Nathan negur dia, apa yang terjadi? Langsung nangis menjerit di hadapan Tuhan, bertobat dan minta ampun. Tidak heran hidupnya Daud dipulihkan dan mengalami hal yang luar biasa, promosi yang luar biasa. Di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 kita baca. Setelah Saul disingkirkan Allah, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Bapak Ibu, kita itu harusnya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam praktek hidup sehari-hari ini, harus berkenan di hadapan Tuhan. Dan didapatin tuh, Tuhan tuh senang karena dikenan Tuhan. Dalam kondisi hari ini yang semuanya serba sulit, saya ngelihat orang-orang dekat saya dipanggil Tuhan mendadak, dan teman-teman dan banyak sekali orang dekat saya itu bangkrut, benar-benar habis-habisan. Nah, dalam kondisi seperti ini reaksi kita apa? Respon hati kita itu apa? Mau ngerutu, mau ngomel, atau mau bersyukur menikmatin yang ada? Makanya saya sudah ngomong nih ulang-ulang. Kalau Bapak Ibu hari ini bisa napas tenang, tanpa masuk rumah sakit, tanpa perlu oksigen, Tuhan sudah memberkati Bapak Ibu. Dan Tuhan sedang beracara untuk Bapak Ibu. Artinya Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Masih punya visi yang Tuhan yang harus dikerjakan. Masih ada tanggung jawab Tuhan yang harus dikerjakan. Makanya bersyukur dan nikmatin. Karena reaksi kita dalam segala sesuatu, terutama reaksi kita waktu menghadapi tekanan,
menghadapi perlakuan buruk, menghadapi kekurangan, menghadapi tekanan, menghadapi himpitan, menghadapi masalah, menghadapi tuduhan, fitnah, atau segala macam yang jelek, reaksi pertama kita itu menentukan kita ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Reaksi yang pertama itu menunjukkan sikap hati kita itu seperti apa di dalamnya. Orang yang tunduk takluk kepada kebenaran firman Tuhan, atau dipimpin daging, atau dipimpin emosi, atau malah dipimpin ego. Kalau yang dilakukannya hanya sekedar memuaskan ego dan hawa nafsu, jelas sekali semua yang kita kerjakan adalah buah dari hidup yang dipimpin oleh daging. Nah, kita harus benar-benar mengerti kehendak Tuhan yang sesungguhnya supaya kita ini berkenan, didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita bukan hanya sekedar menjalani hidup biasa. Hidup kita itu belajar supaya didapatin Tuhan itu berkenan dan menjadi orang kesayangannya Tuhan. Kalau Daud saja didapati menjadi orang yang sangat disenangin Tuhan, Daud didapati menjadi orang yang the man after my own heart, orang yang benar-benar dikasihi. Kalau Tuhan mau melakukan segala sesuatu itu Tuhan ngomong dulu sama Daud. Dan ketika Daud menghadapi masalah, Daud datang kepada Tuhan, Tuhan ngomong dan singkapkan segala jalan, segala perkara, segala hal yang ajaib dan luar biasa. Ini adalah orang yang benar-benar dikenan Tuhan. Tidak heran, dampaknya sangat besar sekali. Sampai hari ini bangsa Israel, negara Israel, pakai bendera dengan lambang bintang Daud. Dan luar biasa sekali keturunan Daud ini sampai hari ini benar-benar menjadi orang yang terhormat, orang yang termasyur. Kita harus memiliki sikap yang seperti Daud lakukan tentunya. Bapak Ibu, ketika Daud ini sudah diurapi Tuhan waktu masih muda sekali, dia tidak langsung menjadi raja. Dia melakukan aktivitas seperti biasa. Baru ketika dia menghadapi Goliat, baru ada sedikit promosi dan mudah dekat raja, menjadi mantu raja. Bukan berarti dia menjadi raja. Sebentar lagi mungkin berpikir dia menjadi raja, tapi Tuhan belum selesai dengan hidupnya. Tuhan masih proses hidupnya luar biasa. Makanya kalau Bapak Ibu ini pernah dinubuatkan atau Tuhan pernah ngomong, hari ini belum digenapi, masih dalam kondisi babak belur, kondisi sumpek, stres, kekurangan segala macam, nikmatin, masih dalam proses. Mungkin terjerat hutang banyak. Saya pernah terjerat hutang yang lumayan gede sekali nilainya. Mungkin buat beberapa orang nggak terlalu besar, tapi buat saya itu nilainya besar sekali karena kita hutang usaha, kita hutang sama pabrik dan hutang pada beberapa supplier, dan saya harus lunasin. Saya secara pribadi waktu itu lumayan kepikiran, sampai 2 hari nggak tidur, kadang sehari tidur, tapi saya bisa makan tenang dan nyenyak karena serahkan sama Tuhan. Dan ujungnya sampai hari ini is done, selesai. Bagaimana cara melunasinya? Cara Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Luar biasa. Saya hanya menggantungkan hidup saya itu dengan Tuhan. Bukan berarti saya ini pintar ngomong saja loh. Saya ini orang yang pernah usaha, sampai hari ini masih usaha, punya pekerjaan, kita masih pegang usaha, dan kita pernah mengalami masalah-masalah keuangan yang rumit, yang benar-benar ruwet sekali. Tapi saya percayain ketika saya ini benar-benar mencari Tuhan, karena uang bukan tujuan utama, Tuhan yang menjadi tujuan utama, akhirnya ada breakthrough dan terobosan. Bapak Ibu hari ini mengalami apa? Masalah tekanan apa? Terjerat hutang, sakit penyakit, divonis dokter, keluargamu berantakan, atau apapun juga lah namanya. Datang, miliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Stop nyalain orang lain, stop mencari kambing hitam, stop nyalain Tuhan apalagi. Kurang ajar kalau sampai nyalain Tuhan. Stop nyalain pendetamu. Udah, tenang. Itu lagi diproses, itu masih disekolahkan. Seperti Daud dibawa dalam proses. Ketika Daud menjadi mantunya Saul, tidak langsung ujuk-ujuk jadi orang nomor 2-nya Saul. Bahkan seluruh tentaranya Saul mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh. Padahal dia mantunya sendiri. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah sikap Daud memberontak melawan? Dan jelas-jelas Saul ini udah ketahuan kalau dia kerasukan setan. Karena Roh Kudus undur daripadanya, sehingga dia dirasuki setan. Daud tetap memiliki sikap hati yang hormat, respect.
Dia tahu bagaimana menghormatin, dia tahu bagaimana cara Tuhan bekerja, bagaimana cara Tuhan mempromosi, bukan dengan kekuatan, bukan dengan gagahnya, bukan dengan strategi, bukan dengan cara, tapi dengan cara Tuhan sendiri. Makanya tidak heran dibentuknya Tuhan itu luar biasa sekali. Benar-benar Daud itu mengalami peremukan yang luar biasa. Bahkan sikap hatinya yang harus kita pelajarin. Di 1 Samuel 24 ayat yang kelima, kemudian berdebar-debarlah hati Daud ketika ia memotong punca Saul. Beberapa kali dia potong jubahnya Saul di ujungnya, dan hatinya berdebar-debar, dia merasa berdosa sekali. Karena dia tahu respek dan hormat, sekalipun Saul ini saat itu dirasuk setan, tapi dia tahu dia menghormati pemimpin bahwa Saul pernah diurapin Tuhan. Makanya Bapak Ibu, saya nggak habis pikir dengan orang-orang zaman sekarang ini, apalagi generasi milenial ini tata keramanya kurang. Saya boleh ngomong generasi yang lahir di atas tahun 2000 ini tata keramanya, sopan santunnya itu tidak ada. Nah, kita kalau mau hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan, kita harus perbaiki loh norma itu loh. Tata krama kita itu bersikap, berkelakuan itu seperti kerajaan Allah. Jangan berani sekali. Jangan berani memaki-maki, apalagi di media sosial tuh berani sekali memaki-maki. Dia tidak pernah tahu bahwa kita itu harus respect dan tunduk dengan otoritas yang Tuhan taruh di atas kita. Daud, dia bersikap respect dan hormat. Bahkan punya kesempatan kalau mau dibunuh nih. Wah, gue bisa langsung bunuh Saul ini ketika dia lagi buang hajat. Atau dia sedang lagi tertidur. Berkali-kali dia potong jubahnya. Dan dia tidak lakukan itu. Bahkan ketika dia memotong saja ada berdebar-debar. Tahu nggak Bapak Ibu? Ada rasa berdosa, rasa tertuduh yang benar-benar ada dalam hatinya. Kenapa kok orang itu memiliki sikap hati yang kayak begitu? Karena dia nih orang hatinya benar di hadapan Tuhan. Murni di hadapan Tuhan. Kita tuh harus memiliki kemurnian hati di hadapan Tuhan. Jangan didapatin hati kita ini pingin dipakai Tuhan, menghajar teman yang lain. Pingin dipromosi saudara-saudaranya, teman-teman kerabatnya, teman-teman kantornya disikut, direndahkan, dihancurkan. Bapak Ibu, semua promosi itu datangnya dari Tuhan. Promosi itu datangnya dari Tuhan, itu akan langgeng dan abadi. Tapi kalau kita coba mempromosikan diri kita, ujung-ujungnya itu pasti tidak berkenan dan babak belur, malah bikin trouble dan masalah. Berapa banyak orang yang ingin mempromosikan dirinya sendiri, dan ujungnya jadi apa? Apakah benar-benar murni dari Tuhan? Kalau yang datang dari Tuhan, pasti kita akan dipromosi, tapi melalui proses dan caranya Tuhan. Kita dipersiapkan step by step. Hari ini Bapak Ibu nggak jadi apa-apa, bukan siapa-siapa. Setia dengan rencana Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Saya waktu itu nggak ngerti apa yang harus saya kerjakan, karena nganggur waktu itu setelah saya lulus SMA. Tapi dalam hati saya harus memiliki visi yang besar. Saya menjadi berkat, akhirnya saya benar-benar ke Bali, di sana sekolah, dan di sana ketemu Tuhan luar biasa sekali, dan ujungnya saya disuruh Tuhan ke Jakarta sampai hari ini. Padahal pada titik tertentu saya mengalami, saya ini mana mau jadi apa ke depannya, saya nggak tahu. Bahkan waktu di Jakarta pun, waktu tahun 2000 kalau nggak salah itu, saya benar-benar nggak ngerti apa yang saya harus kerjakan. Bahkan beberapa orang berkata, kamu mendingan pulang kampung saja, ngapain di Jakarta. Dia tidak pernah tahu visi Tuhan yang besar yang taruh di dalam hati saya untuk Jakarta. Ada banyak orang mulai menjegal seakan-akan, udahlah kamu balik aja ke sana, toh ngapain kamu di Jakarta. Tapi saya pegang loh janji Tuhan itu. Saya tidak pernah menyerah, dan saya tidak menyalahkan Tuhan. Saya tahu itu sebagai proses kok. Saya tahu itu sebagai proses peremukan dalam hidup saya. Kadang Bapak Ibu harus dibawa ke dalam titik seperti itu. Titik yang benar-benar nggak tahu apa yang dilakukan. Titik di mana nggak tahu lagi apa yang harus dikerjakan. Memang harus diremukkan seperti itu loh. Supaya kesanggupan kita itu bukan karena kekuatan dan kegagahan kita. Kemampuan dan kesanggupan kita yang kita terima hari ini, yang kita alami hari ini itu karena kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan. Supaya hati kita itu didapatin benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau tidak, kita akan menjadi orang sombong dan angkuh loh. Susah ditegur, susah dinasihatin, susah dididik. Tapi mudah sekali komentar, mudah sekali menghakimin, mudah sekali menuduh.
orang model-model seperti ini tuh ada dalam zaman milenial seperti ini. Nah, kita harus berubah. Kita harus mengalami pertobatan hari demi hari menuju kepada didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya pun juga sampai hari ini dibawa ke dalam proses peremukan yang luar biasa. Karena saya tahu ujungnya Tuhan mempersiapkan saya. Kalau promosi itu datang dari Tuhan, pasti disertai proses dan peremukan. Tujuannya supaya apa? Ketika di atas, ketika dipromosi itu tetap kuat, tetap kokoh, tetap menjadi berkat, bukan malah menjadi batu sandungan, bukan malah hatinya melenceng. Tapi orang-orang yang karbitan, istilah saya itu karbitan, terkenal mendadak karena segala sesuatu, atau mempromosikan diri segala sesuatu, ketika di puncak, bukan malah menjadi berkat, malah banyak menjadi batu sandungan. Dan akhirnya apa? Banyak orang malah tersandung dengan sikap dan kelakuan kita. Kita harus didapati menjadi orang yang memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan, supaya kita berjalan dalam perkenanan Tuhan. Bapak Ibu, Daud adalah orang yang dikenan Tuhan, dan Daud adalah orang yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang jelas secara global, secara umum, kehendak Tuhan adalah firman Tuhan. Tapi setiap kita, Tuhan punya maksud dan tujuan masing-masing. Punya jalan dan cara kerja Tuhan masing-masing dalam kehidupan kita. Itu yang perlu kita tahu. Itu yang perlu kita berdoa supaya kita mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita. Supaya hati kita ini tidak melenceng. Kita itu melakukan segala sesuatu karena kita itu mengasihi dan mencintai Tuhan. Dan tentunya kita harus memiliki respek dan hormat dengan orang yang ditaruh Tuhan di atas kita. Dengan orang-orang yang secara ilahi Tuhan taruh di atas kita, itu kita harus belajar respek dan hormat seperti Daud. Daud bisa saja melakukan hal yang di luar kehendak Tuhan. Dia bisa mempromosi dirinya ketika Saul tertidur, ketika Saul buang hajat, Daud bisa membunuh. Tapi apa yang dilakukan Daud, dia tetap respek dan hormat. Respek dan hormat. Sampai menunggu waktu yang tepat, Tuhan promosi dia. Padahal dia sudah diurapin dari muda untuk menjadi raja. Dia tidak menjadi raja karena kekuatannya, karena caranya sendiri. Dia menjadi raja sesuai dengan cara Tuhan. Ujungnya, dia menjadi orang yang dikenan Tuhan, dipromosi Tuhan di perjanjian baru. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada dalam satu gereja lokal, respek dan hormat dengan pemimpinmu. Jangan digosipin, jangan diomongin. Belajar respek dan hormat. Kalau Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, apa yang disampaikan di media sosial mungkin, dengerin khotbah di YouTube atau dimanapun berada, kalau firman yang disampaikan tidak sesuai dengan isi hatimu, jangan buru-buru komentar. Lebih baik diem, tanya Tuhan. Kalau yang menyampaikan firman itu salah, tidak perlu dikomentari. Didoain kalau perlu. Buat apa kita komentar? Hanya mendatangkan dosa dan murka Tuhan saja. Justru lebih baik diam, didoain saja. Koreksi diri kita malahan. Belajar rendah hati, belajar hormat. Di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu. Di 1 Timotius ayat yang ke-5, 1 Timotius 5 ayat 17, penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Nih, kalau ada penatua-penatua yang baik, harus dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang jerih payah berkhotbah dan mengajar. Saya mengajar, saya berkhotbah, saya tidak gila hormat. Bapak Ibu mau hormatin saya terserah, nggak dihormati ya nggak apa-apa. Kalau dihormati ya puji Tuhan. Bukan saya untuk mencari hormat, tapi saya menyampaikan kebenaran firman ini. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Saya ngelihat sekali banyak di komentar di YouTube tentunya, ketika orang mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan tersebut di channel YouTube seseorang, dan mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia terima selama ini, atau dia tidak pelajarin selama ini, atau dia mengerti selama ini, mereka mencaci maki, menyerang orang pengkhotbah tersebut di media sosial. Sebenarnya itu hanya mendatangkan murka Tuhan saja. Mau
kalau khotbahnya nggak suka, nggak pas di hatinya, nggak usah didengerin, pindah channel lain, cari channel YouTube yang lain. Nggak perlu kita mendatangkan murka Tuhan dengan komentar yang buruk di media sosial. Buat apa? Hanya mendatangkan kutuk. Alkitab ngomong loh, kita harus hormati jeripaya orang yang berkhotbah dan mengajar, apalagi orang yang memimpin kepada Tuhan. Kalau itu didapati pendeta-pendeta itu hidupnya nggak benar di hadapan Tuhan gitu ya, biar dia Tuhan yang ngurusin, kan dia hamba Tuhan. Ngapain kita campur-campur, apalagi sebagai church member atau anggota gereja, memaki pemimpinnya, menjelek-jelekan pemimpinnya. Kalau pemimpinnya salah nih, melakukan korupsi keuangan, nilep uang persepuluhan, atau uang persembahannya diinvestasikan ke tempat lain dan bangkrut, udah. Ngapain kita maki-maki? Doain saja lah biar dia bertobat. Nggak perlu kita maki-maki, nggak perlu kita komentar buruk. Kalau kita komentar buruk, apakah dia bertobat? Belum tentu. Apakah dia baca komentarmu? Enggak juga. Memang kamu siapa mau dengerin komentarnya? Kan begitu. Jadi lebih baik kita itu jangan berkomentar buruk, jangan berpikiran jelek, apalagi maki-maki di media sosial. Bukan menjadi berkat, bukan mendatangkan berkat, malah mendatangkan kutuk dalam hidupmu. Doain, tenang, nggak usah bereaksi apa-apa. Saya seringkali nggak mau bereaksi yang neko-neko dengan para haters, orang yang nggak suka saya. Ya memang saya nggak bisa menyenangkan semua orang. Makanya bersyukur Bapak Ibu nggak ngelihat muka saya nggak menarik loh. Mendingan dengerin suara saya. Suara saya juga cempreng, sember. Karena memang saya nggak bisa menyenangkan semua orang. Kalau ada orang nggak suka dengan saya, yang biarin saja. Mau komentar buruk, kalau nggak suka di blok, beres. Kita nggak mau denger yang jelek-jelek. Bapak Ibu juga belajar bersikap hati. Sekalipun Saul nih memiliki sikap yang buruk nih. Berapa kali Daud mau dilempar lembing, mau dilempar tombak, mau dikejar-kejar, mau dibunuh. Tetapi sikapnya Daud ini respek dan hormatnya luar biasa. Ini tidak gampang. Untuk orang yang hidup zaman sekarang, tidak gampang. Istri mau hormatin suami, padahal suami itu otoritas dalam keluarga yang ditaruh. Anak-anak menghormati orang tuanya. Kalau nggak hormat, ya otomatis kutuk datang dalam hidupmu. Anak-anak akan tidak diberkati dan umurnya pendek ketika tidak respek dan hormat dengan orang tuanya. Istri pun juga sama. Suami yang dikasih otoritas tertinggi juga harus sadar diri bahwa otoritas itu secara ilahi dikasih Tuhan. Ya harusnya kita menjadi contoh yang baik tentunya. Kalau kita ini ngelawan pemimpin di atas kita, otomatis kita itu mengundang kutuk dalam kehidupan kita. Kalau ada pemimpinmu nggak benar di hadapanmu, harusnya kita kasih respek dan hormat, tetap didoakan saja, tanpa dimaki-maki, tanpa dicaci-caci, tanpa digosipin di belakang. Di 1 Petrus 2 ayat yang ke-17, hormatilah semua orang. Kita aja disuruh menghormati semua orang. Kita harus hormat dengan semua orang. Bahkan kalau ada orang lebih tua, kita harus respek dan hormat sebagai orang tua kita. Kita nggak boleh sembrono. Ini anak-anak muda, ini anak milenial harus belajar nih respek dan hormat dengan orang tua. Belajar ngomong yang sopan. Jangan ngomong sama orang tua dengan seperti ngomong dengan orang-orang sebaya. Respek dan hormat dong. Sikap, tunjukkan sikap yang benar-benar sikapnya para bangsawan kerajaan Allah itu. Jangan sikapnya orang kampungan. Jangan sikapnya orang-orang dursila, orang-orang jahat. Kita ini orang percaya harus menunjukkan sikap, tingkah, dan perilaku sebagai anak-anak Tuhan yang berkarakter dan kepribadian kerajaan Allah, bangsawan kerajaan Allah. 1 Petrus 2 ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudaramu. Sama saudara juga nggak boleh gegeran, nggak boleh ribut. Kita harus mengasihi saudara-saudara kita, saudara kandung kita, atau saudara-saudara kita di sekitar kita, tetangga kita kanan kiri. Kita harus mengasihi. Artinya nggak boleh ada sakit hati, benci, dendam, jengkel. Nggak boleh seperti itu. Karena Alkitab ngomong, saya udah bahas berkali-kali ini. Barang siapa membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Di 1 Yohanes 3:15. Dan orang pembunuh tidak akan berhak mendapat kerajaan Allah. Artinya kita ngapain? Harus mengasihi. Kalau dia menyebalkan gimana? Ampuni. Menyebalkan, mampuni. Sehari kita harus mengampuni berapa kali? Setiap 2 menit kita harus ampuni. 490 kali dalam satu hari. Harus mengampuni orang yang sama, kesalahan yang sama. Enak nggak Pak? Nggak enak. Bapak pernah ngalami? Pernah. Berapa kali? Berkali-kali. Ujungnya ketika saya lepaskan pengampunan, dan hati saya tenang, hidup saya bahagia. Nggak kepikiran apa-apa. Tuhan berkati tentunya.
Takutlah akan Allah dan hormatinya raja. Kita harus menghormati raja. Zaman dulu nggak ada presiden. Kita harus menghormati pemimpin yang ada. Jangan pemimpin dimaki-maki, dicaci-caci. Buat apa? Punya hak apa? Karena pemimpin itu adalah sebenarnya otoritas yang ditaruh Tuhan dalam kehidupan kita, yang kita harus belajar respek dan hormat. Saya pernah ngajar ini beberapa kali, Bapak Ibu mesti cari tentang otoritas ilahi dan tunduk dengan otoritas. Ini penting sekali ini. Daud dengan pemimpinnya yang hidupnya ngaco saja dia respek dan hormat, Bapak Ibu. Bayangkan, Daud tidak heran dia didapati menjadi orang kesayangan Tuhan dan menjadi orang yang luar biasa sekali. Orang yang dikenan Tuhan, dipromosi Tuhan, dan dipakai Tuhan luar biasa. Kita harus belajar dari kejadian ini. Jangan kalau ditegur orang malah diserang balik, dimaki-maki, dituduh, dicari kelemahannya. Koreksi diri saja. Kalau orang negur, kalau kita salah bertobat. Kalau kita benar ya jalan saja, nggak usah digubris, diomongin. Kita itu harus tahu diri. Kita itu orang itu harus tahu diri. Sikap, karakter, dan kelakuan kita itu harus mencerminkan karakter bangsawan kerajaan Allah. Jangan karakternya berandalan. Jangan karakternya orang sakit hati. Jangan karakternya orang-orang dursila. Ketika ditegur marah, serang balik, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Buat apa? Bukankah itu malah mendatangkan murka Tuhan? Kita harus bersikap seperti Daud kalau mau jadi orang yang dikenan Tuhan dan dikasih Tuhan. Amin. Ini proses peremukan ini akan terus berjalan dari demi hari sampai didapati kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan ujungnya apa? Tanpa kita sadarin, semua sikap, tindakan kita, perkataan kita itu memiliki dampak yang besar buat orang lain. Karena apa? Kerajaan Allah dan kuasanya itu hadir dalam kehidupan kita. Orang lain diberkati melalui sikap dan tindakan kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. God bless you.